yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu. Jadi kita lihatnya kayak Hai and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani di program Flickpix. Flickpix adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film secara singkat. Pada video ini kita bahas film apa, Han? 30 Going 30. 13 Going 30. Iya, 13 Going 30, maaf. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silakan. Film ini Umur 30 tahun. Iya. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, silahkan skip bagian ini. Nah, bermain di Flickpix, jadi masing-masing dari kita akan memberikan 3 poin mengenai POI film ini. Mulai dari aku duluan ya. Yang pertama ini, buat aku ceritanya itu cukup relate, karena pertama kali aku nonton film itu pas aku masih berumur belasan tahun lah. Aku lupa umur berapa, SMP kalau nggak salah. Dan aku tuh berangan-angan, kayak, wah kayaknya enak ya, kayak umur 30 tuh udah bisa mandiri, sukses segala macem. Ya, walaupun kenyataannya tidak seperti itu ya. Terus yang kedua, buat aku ceritanya ini aku suka karena ceritanya ini menggambarkan realita aja sih, An. Kayak bener-bener ketika kita dunia kerja, ya emang seperti itu. Banyak persaingan, banyak problematika, banyak drama, ya. At least menggambarkan realitanya seperti ini loh. Maksudnya, ketika sudah berumur dan makin lama makin dewasa, itu tidak akan mempermudah hidup dan tidak semudah yang kita pikirkan ketika kita masih remaja gitu. Terus yang ketiga dan yang terakhir buat aku ini tuh ceritanya meaningful. Ini karena gue dan Hani agamanya Islam, jadi gue akan pakai analogi Islam ya. Jadi kenapa buat aku ceritanya meaningful? Karena film ini tuh mengajarkan kalau Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, walaupun terkadang bukan yang kita inginkan. Karena tidak setiap saat apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu. Jadi kita lihatnya kayak pada awalnya kan si Jenna. Si Jenna ini pengen banget bergabung ke yang ya itulah The Six gitu. Misalnya dia tuh pengen jadi yang terkenal, pengen jadi punya banyak teman, tapi ketika dia sudah dewasa, dia baru menyadari ternyata bukan semua itu tuh yang dibutuhkan gitu. Iya. Karena ketika dia mengikuti ego dia, ya itu dia pekerjaannya seperti itu, terus dia masih kehilangan seseorang yang bisa tulus mencintainya dia, dengan hubungan dengan orang tuanya juga tidak terlalu bagus kan gitu. Jadi ya buat aku ceritanya itu cukup meaningful sih, An. Jadi itu sih, An, 3 poin dari aku. Yang pertama ceritanya cukup relate karena mungkin pas aku nonton itu aku masih belasan tahun lah. Jadi sama-sama kayak berandai-andai lah gitu ya ketika kita jadi gede seperti apa sih gitu. Yang kedua, ceritanya itu aku suka karena menggambarkan sesuai realita lah. Kalau emang di pekerjaan itu penuh dengan drama, problematika, penuh dengan pengkhianatan dan segala macam lah. Dan yang tiga dan yang terakhir yaitu ya buat aku ceritanya ini penuh dengan meaningful sih, Han. Nah, kalau Hani gimana? Buat aku sendiri, aku nonton ini agak telat sih. Ini kan film 2004 ya. Iya, 2004. Tapi aku nontonnya mungkin aku SMA lah, 2010-an, 9-an gitulah. Pertama, aku suka dengan yang mainin versi kecil sama gedenya itu mirip. Oh iya, mirip. Jadi ya. 3, si Gina Ring, terus Matt yang Mark Ruffalo, sama si Tom. Aduh, siapa sih namanya? Judy Greer. Iya, Lucy. Gitu namanya. Nah, si mainin ketiga ini, Jenna, Matt, dan Tom atau Lucy, itu tuh mirip sama versi dia kecilnya. Aku gak ngerti itu suatu kebetulan yang emang terjadi, atau emang sengaja kayak gitu. Iya, dan jarang menemukan film yang antara yang pemain kecil sama gedenya tuh mirip. Itu ya menurut aku. Terus dan juga bukan cuma dari mukanya ya, tapi dari cara ngomongnya juga loh. Kalau dilihat ya, agak-agak mirip lah. Nah, terus kedua aku suka karena ide ceritanya unik. Aku nggak tahu apakah ada film lain yang ngomongin hal kayak gini. Maksudnya yang tiba-tiba dia dari masih remaja ke berubah tiba-tiba. Ya mungkin kalau yang traveler masa lalu banyak kali ya, tapi nggak berubah sedrastis dari remaja ke orang gede gitu nggak sih? Terus yang ketiga aku suka ini tuh bukan sama kayak kamu tadi. Ini tuh bukan cuma film romance komedi aja, tapi banyak pesannya. Terus dia tuh relate buat remaja ataupun orang dewasa. Jadi mungkin buat yang remaja nontonnya kayak oh ternyata hidup yang masa sekarang itu juga menyenangkan loh gitu. Kita nggak usah terlalu bermimpi-mimpi pengen yang seperti apa. Jadi yang aja dulu apa yang ada gitu kan. Iya, dan juga buat yang dewasa kayak oh ternyata walaupun kita udah dewasa bisa jadi kita melewatkan banyak hal gitu. Mungkin kita lupa, ya kan Jenna jadi sibuk nggak ketemu lagi sama teman lamanya, sama
orang tuanya, yang gitu-gitu sih. Terus ini yang keempat sih, ini sebenarnya penting gak penting, dan menurut aku saat aku nonton film ini waktu remaja, menurut aku hidup Jenaring di umur 30 tahun tuh kayak adalah impian setiap perempuan gak sih? Iya sih. Punya apartemen mewah, terus punya baju-baju, tas, sepatu yang mewah. sangat lengkap gitu iya, ya. sangat lengkap. Terus kayak kenal banyak artis, hidupnya jadi editor hebat. Jadi emang bener-bener drastis itu kelihatan lah perbedaannya gitu. Jadi kayak woman karir gitu ya. Iya. Jadi mungkin buat yang pengen nonton romance komedi tapi ada meaningnya, meaningful gitu ya. Iya, meaningful, bisa nonton film ini sih. Dan kayaknya setiap remaja pasti suka deh nonton film ini. Iya sih, aku setuju sih. Kayaknya kayak remaja-remaja sekarang kayaknya umur masih belasan kayak menggambarkan gimana sih dunia kerja itu. Walaupun tidak secara jelas, tapi lebih menggambarkan secara ada loh seorang perempuan karir yang seperti ini gitu. Iya, benar-benar. Jadi buat kita sih ini worth it untuk ditonton kan ya. Karena dari segi cerita, dari segi acting juga aku sebenarnya gak mau bahas sih, cuman aku mesti bilang kalau emang actingnya si Jenna keren sih. Iya. Jadi kayak awal-awalnya ketika dia berubah, kaget di umur 30 tuh benar-benar dapet lah gitu acting bingungnya gitu. Iya, benar. Dan juga yang Mark Ruffalo ya being Mark Ruffalo sih. Iya, dengan kayak punya banyak masalah, khasnya Mark Ruffalo banget. Yang yang kayak misterius gitu ya. Iya, benar. Jadi lu pada nih yang belum nonton bisa nonton di mana? Prime Video. Prime Video. Mungkin udahan ya? Iya. Mungkin sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.